Mantap banget. Ya, DPR atau Puan Maharani tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kini Jaksa Agung bergerak dan akan memiskinkan anggota DPR yang korupsi. Ya, tentu saja ketar-ketir. Rasain sendiri ya kenapa DPR tak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jaksa Agung turun tangan memiskinkan koruptor dan inilah liputannya. Upaya pemiskinan koruptor melalui perampasan aset-aset yang diduga berasal dari korupsi adalah langkah penting untuk menciptakan efek jera. Kejaksaan Agung, lewat Badan Pemulihan Aset, terus bergerak tanpa pandang bulu. Aset-aset para koruptor dan mafia disita, dipulihkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memerangi kejahatan korupsi. Salah satu contohnya adalah penyitaan aset Harvey Moise yang terlibat dalam skandal mega korupsi timah. Skandal ini menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Aset-aset yang ia miliki kini disita untuk dipulihkan bagi negara. Langkah tegas ini tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para calon koruptor bahwa korupsi tidak hanya akan menghancurkan reputasi, tetapi juga merenggut semua hasil kejahatan mereka. Dengan tindakan ini, negara menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Mantap dan menyala kinerja Jaksa Agung karena anggota DPR tidak juga mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Maka dengan ini atas instruksi Presiden Prabowo, anggota DPR yang korupsi akan dimiskinkan, akan digeledah oleh Kesatuan Jaksa Agung yang dipimpin Bapak ST Burhanuddin selaku Ketua Jaksa Agung, akan memimpin dan menggeledah semua anggota DPR yang tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset juga yang terlibat dalam korupsi. DPR Pak Jaksa Agung tegakkan keadilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Maju pantang mundur demi makmuran Indonesia. Mantap. Ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Sungguh mengerikan. Ancaman mentan Andi Amran Sulaiman kepada para koruptor, terutama di bidang pertanian. Perlu diketahui bahwa beliau adalah satu-satunya menteri di Kabinet Merah Putih yang paling cepat dalam mengeksekusi para koruptor di Indonesia. Hanya dalam hitungan menit saja. Baru-baru ini, beliau menunjukkan cara penangkapan dan eksekusi langsung koruptor di bidang pertanian, yang beliau tangani sendiri. Simak video lengkapnya. Kami lagi produksi. Ini kalau pangan ya impor ya. Kami lagi produksi jagung waktu itu. Lagi peak season. Puncak. Panen puncak. Tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Subur di seluruh Indonesia. Ayo mari kita bertani menggunakan teknologi tinggi. Pendapatannya bukan gaji, pendapatan minimal 10 juta per bulan. Dan bisa kita berusaha nantinya. Ayo kita turun ke sawah. Sawah sangat menjanjikan. Jadi apakah kalian tertarik untuk menjadi petani milenial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Jakmin rasanya bahagia banget kalau mendengar kabar soal perampasan atau penyitaan aset milik tersangka korupsi. Kamu juga kan? Seperti saat Kejaksaan menyita aset kendaraan.
uang 138 juta rupiah dan tanah seluas 520 meter persegi beserta 4 unit ruko milik tersangka Soeharnov dalam kasus korupsi, penyimpangan dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil audit BPKP, diketahui total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 5,43 miliar rupiah. Bukan main kan? Oh iya, selain perampasan aset, Kejari Siak juga telah menahan 6 orang tersangka terkait kasus ini. Gila-gila, gimana swasembada pangan mau dipercepat kalau pupuk bersubsidi untuk para petani aja masih dikorupsi? Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Pemberantasan korupsi kita mulai, kita jangan berteori, tapi mulai dari kita diri sendiri. Seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Kejari sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Rekan-rekan media sudah siap? Biar bisa dimulai. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam bahagia untuk kita semua. Pada pagi hari ini Ibu Menteri Keuangan mengunjungi Kejaksaan Agung, bertemu langsung dengan Bapak Jaksa Agung Siti Burhanuddin. Tidak sekedar silaturahmi, tapi sekaligus membawa oleh-oleh dari Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih Kementerian Keuangan. Ini Bu Sri membawa oleh-oleh berupa laporan dan sekaligus juga ada yang akan diperbaiki di LPIE. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami kedatangan Ibu Menteri Keuangan. Memang beberapa hal yang kami bahas tadi pagi, ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan. Antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI, yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama, dan pagi ini nanti Ibu Menteri akan menjelaskan apa dan mengapanya sehingga perkara ini diserahkan pada kami. Untuk itu silakan Ibu. Terima kasih Bapak Jaksa Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers media yang saya hormati, hari ini saya datang untuk kembali meningkatkan sinergi kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung. Seperti diketahui bahwa kami dua instansi itu terus bekerja erat di dalam rangka penegakan hukum di bidang keuangan negara yang selama ini sudah dilakukan untuk berbagai hal, termasuk kasus BLBI yang juga dengan Pak Jaksa Agung dan kasus-kasus penanganan lainnya. Hari ini kita khusus memfokuskan kepada LPI. Seperti diketahui, LPI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu lembaga keuangan pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Makanya disebutnya sui generis. Dan LPI memiliki tanggung jawab misi yang sangat penting, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor. Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting
baik di dalam meningkatkan daya kompetisi perekonomian Indonesia di pasar global maupun dan utamanya untuk memberdayakan UMKM kita di dalam kegiatan untuk bisa menembus pasar ekspor dunia. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai bendahara negara mendukung LPI agar mampu menjalankan misinya untuk tadi mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan daya kompetisi dari para eksportir Indonesia. Untuk bisa menerapkan misi tersebut, LPI harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus meminta jajaran direksi, ini terutama direksi yang sekarang yang baru, dengan seluruh manajemennya, untuk terus mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini dan sekaligus membangun